Indonesia dikadali, Indonesia dibohongi, Indonesia dibodohi, Indonesia kalah perang dagang dengan Amerika Serikat. Wah, ini ngeri banget guys. Atau ini cuma narasi ya, bentukan asing, bentukan agen-agen George Soros supaya mengadu domba bangsa kita. Kalau lu punya otak, lu akan bertanya-tanya, kalau Indonesia dirugikan, kalau Amerika Serikat yang diuntungkan, realitanya harusnya bangsa mereka senang. Iya dong, tapi faktanya teman-teman tahu kalau orang punya otak pasti tahu Amerika Serikat itu yang dirugikan dan Indonesia yang diuntungkan oleh perang dagang ini. Dengan tarif 19% itu pun kita yang diuntungkan. Kok bisa? Kalau lu penasaran kita langsung lihat aja apa sih pernyataan sikap rakyat Amerika Serikat yang punya otak tentunya terkait perang dagang ini. Sebetulnya yang menang Indonesia apa Amerika? Dibanding lu bego dan lu asik aja kebawa narasi-narasi bentukan pengadu domba bangsa. Coba kita lihat realitanya seperti apa. Makanya lu jangan skip video ini. Langsung kita lihat orang bule itu punya pandangan apa sih? Let's check this out. Jadi di sini ada orang bule ya. Orang bule ini orang Amerika Serikat. Jadi dia bikin review tentang dealnya tarif perang dagang Indonesia Amerika Serikat. Nah ini menarik nih karena kita dapat kiriman video ini, gue kaget juga ketika lihat ini. Oh, gue kira Amerika Serikat itu blow on semua ya rakyatnya ya. Ternyata ada juga yang punya otak guys. Dan mereka tahu sebetulnya Donald Trump itu kena tipu sama Indonesia. Menarik nih, yuk kita lihat. So it's a really, really crap deal. So Donald Trump said today that he signed a new agreement with Indonesia, and I'm going to expose a few points of it. I'm not going to do all of it because I don't have the time, but let me just go into some of it. So first of all, let's talk about this. Donald Trump said that he has agreed with Indonesia to import US energy into Indonesia of $15 billion. It's going to be fantastic. This is amazing. Until you find out in 2024 it was actually 15.5 billion. So Donald Trump has just lost the United States of America $500 million. Menarik tuh guys. Menarik. Jadi menurut dia Donald Trump itu kena tipu sama Prabowo. Presiden kita lebih unggul, lebih pinter. Di situ kan Donald Trump, gue udah berulang kali ya bilang di banyak podcast bahwa sebetulnya Donald Trump itu ketika mention atau ngobrol sama rakyatnya di pers, itu dia sedang ngobrol dengan konstituennya. Mayoritas konstituennya adalah orang bodoh, idiot, petani di sana, nggak ngerti apa-apa soal ini. Tapi mereka butuh narasi-narasi yang membangkitkan gairah nasionalisme, patriotisme di Amerika Serikat bahwa Amerika Serikat negara adidaya. Negara Amerika Serikat berhasil menginjak-injak negara lain, negara Indonesia. Negara Amerika Serikat berhasil menang perang dagang lawan Indonesia. Faktanya tidak. Dia bilang gini, Donald Trump kan bilang, kita berhasil loh menginjak-injak Indonesia. Indonesia wajib impor energi dari Amerika Serikat nilainya 15 miliar dolar. Nah, menurut hasil riset dia, di sini Donald Trump itu bilang Amerika Serikat diuntungkan. Tidak betul. Karena sebetulnya negara kita memang hobi barang impor. Dan tahun lalu aja menurut orang ini, Indonesia itu impor energi dari Amerika Serikat senilai 15,5 miliar dolar. Yang artinya, ada nggak ada perang dagang dengan Donald Trump? Berulang kali gue udah bilang, Indonesia memang impor dari sana. Malah sekarang Amerika Serikat jadi rugi. Karena tahun lalu sebetulnya Indonesia impornya 15,5 miliar dolar. Tahun ini impornya cuma 15 miliar dolar. Di sini Amerika Serikat rugi 500 juta dolar. Lucu juga nih. Tapi nanti kita bahas lah ini benar atau enggak. Tapi memang realitanya emang ada nggak ada perang dagang ini. Indonesia hobinya impor minyak. Impor minyak dari Timur Tengah, impor minyak dari Amerika, impor minyak dari Amerika Serikat, gas, LPG itu juga kita impor. So this is true. Padahal ketika di Indonesia orang udah kepanasan, wah Indonesia jadi budak Amerika Serikat. Enggak, ini orang Amerika Serikat sendiri loh yang udah bikin pernyataan. Amerika Serikat kena tipu. Next. Good job, Sparky. Second one, the 777s, the Boeing 777s that Donald Trump was talking about in regards to 50 of them, they're going to pick up 50 of them, was agreed previously under Joe Biden, and things stalled because there were some bilateral agreements and trade agreements that needed to be sorted out. So the 50 Boeing 777s was a Biden deal that had lapsed. This isn't a Donald Trump deal. It's Biden. So while he is blaming Biden for everything, at the same time he's claiming Biden's successes as his own. Oke, ini gue kasih tahu dan ini gue udah pernah cerita nih di podcastnya Ari Untung bahwa sebetulnya deal Boeing 777 banyak orang bilang wah Indonesia dirugikan gini. Ada nggak ada Donald Trump? Orang Indonesia bisa bikin pesawat nggak? Enggak. Ada nggak ada Donald Trump? Dunia ini beli pesawat itu most likely cuman kedua perusahaan, either Airbus
punya Eropa atau Boeing punya Amerika. Udah itu doang. Ada nggak ada Donald Trump. Nah sebetulnya Indonesia memang pengen beli. Udah dari 5 tahun lalu kita pun udah mau beli di eranya Joe Biden. Tetapi waktu itu ada COVID sehingga rencana ini buyar. So kalau dibilang ini adalah keberhasilan Donald Trump berhasil meningkatkan order pesanan ke pabrik Boeing, enggak. Deal ini udah terjadi sebelum Donald Trump naik jadi presiden. So rakyat Amerika lagi-lagi kena tipu nih sama Donald Trump. Seolah-olah Donald Trump bawa mereka menang perang dagang sama kita. Sebenarnya enggak. Dan satu yang gue mau kasih tahu nih buat teman-teman ya. Lu jangan bodoh. Lu harus pikir gini. Yang impor itu semua sebetulnya siapa sih? Perusahaan atau negara? Sebetulnya yang impor adalah perusahaan. Nah lu kalau punya mindset Indonesia ini, banyak gak perusahaan kendaraan ada? Rental mobil, ada taksi, ada truk, kapal, segala macam ya. Jadi at the end of the day yang akan impor itu bisa jadi swasta loh. Seperti Lion Air. Atau bisa jadi perusahaan juga. Garuda Indonesia itu semuanya perusahaan, bukan negara yang akan belanja itu. Tapi nggak ada Donald Trump, kalau lu pengusaha bus, kalau lu pengusaha truk, kalau lu pengusaha kapal, logikanya lu setiap tahun itu ada peremajaan. Lu harus ganti unit baru karena unit lama lu udah tua, lu harus scrap, lu harus ganti karena faktor safety itu penting. Jadi ada nggak ada Donald Trump, memang perusahaan penerbangan Indonesia perlu beli pesawat terus setiap tahunnya, either dari Airbus atau dari Boeing. Ada nggak ada Donald Trump, tapi lu ketipu narasi seolah-olah di Indonesia dipaksa belanja Boeing. Enggak, memang dari dulu kita belanja pesawat cuma 2 itu guys. Terus orang pada bilang gini, tapi kan itu pesawat bermasalah. Tidak, itulah makanya penting lu rental otak guys. Sebelum komen, lu kebawa narasi pembenci pemerintah, agen-agen asing ini. Apa yang mau diadu domba sama mereka? Oke, Boeing itu perusahaan jelek. Yang jelek memang, perusahaannya jelek ya itu gue akuin, sahamnya juga nyungsep toh. Tapi produknya, produk kan ada banyak. Ternyata yang jelek itu bukan Boeing 777, 777. Yang jelek itu adalah Boeing seri 737. Beda, kelihatannya sama ya Boeing 7, ya tapi beda. Boeing 777 itu bahkan punya salah satu standar safety keamanan paling tinggi dan paling bagus di industri penerbangan. Kalau Boeing 737, nah ini ngeri. Seperti yang kemarin kasusnya Lion Air, hampir 180 orang mati. Ethiopia, ratusan orang mati. Total itu hampir 350 orang lah bermasalah memang pesawat 737 Max ya yang punya si Boeing. Tapi kalau pesawat 777, kalau lu bilang itu pesawat bermasalah, enggak. Karena by data, itu ternyata salah satu pesawat yang paling aman di dunia. Jadi ya gue bongkar aja nih, hoaxnya yang disebarluaskan oleh kubu-kubu media peliharaan asing ini guys. Lu harus hati-hati makanya dalam melihat. Gimana ceritanya Indonesia dirugikan. Orang bule aja udah bilang kita itu yang diuntungkan. Donald Trump itu sibuk ngomong sama konstituennya, orang-orang bodoh yang nyoblos dia itu harus dikasih makanan seolah-olah dia presiden yang paling powerful di kolong langit ini. Faktanya ternyata kalau lu punya otak, lu akan bikin analisis seperti dia. Ada nggak ada perang dagang? Memang Indonesia itu harus upgrade pesawat, harus belanja pesawat. Ada nggak ada Donald Trump? Indonesia memang impor minyak dari Amerika Serikat. Dan ada lagi nggak nih? Coba kita next. Masih ada lanjutannya ternyata. Also, let's talk about the tariff. So there's going to be a 19% tariff on Indonesia. And so this is what Donald Trump actually said. They are paying 19% and we are not paying anything. That's not true. It's a 19% tariff on everything from Indonesia that's important to the United States, imported to the United States, which means that everything that is imported to the United States, the American consumer from the products from Indonesia pays an extra 19%. He says we pay nothing. Actually, it's the Indonesians that pay nothing. Nah ini gue udah pernah bilang. Jadi gue pernah ngobrol sama salah satu direktur perusahaan TBK di Indonesia, perbankan. Direktur tapi goblok gitu ya. Dia bilang Indonesia dirugikan karena akibatnya Indonesia harus bayar tarif 19%. Enggak bego. Lu kalau impor barang, katakan hari ini lu impor barang dari Tanzania gitu lu. Nah bea masuk 10%. Lu impor 1 juta, berarti di pelabuhan lu bayar cukai, bea impor, bea masuk, whatever, lu akan bayar ekstra 100.000. Jadi bayar 1.100.000. Nah yang bayar 100.000 itu siapa? Yang ekspor atau yang impor? Coba lu pikir. Ternyata yang bayar itu yang impor. Nah dalam kasus perang dagang dengan Indonesia 19% ini, kalau harga barang 1 juta, berarti ketika kita kirim dari sini nilainya 1 juta, nyampe di pelabuhan di Amerika Serikat, yang bayar 19%, which is 190.000 ekstra, itu adalah
importir di sana. Dan yang akan terbebani dengan 19% itu artinya rakyat Amerika Serikat lah yang harus bayar lebih mahal, 1.190.000. Sebelumnya cuma bayar 1 juta kalau nggak ada 19%. Nah ini narasi yang suka dipakai untuk membohongi kalian sama media-media peliharaan asing. Bahwa seolah-olah Indonesia yang beli belanja barang jadi lebih mahal. Tidak, bego. Yang bayar lebih mahal ya orang Amerika. Karena dia yang impor barang kita. Kita jual tetap harga 1 juta. Sekarang jadi 19%, jadi 1.190.000. Yang bayar 190.000 siapa? Orang Amerika. Makanya lu jangan kaget di Indonesia orang pada panik. Seolah-olah Indonesia kalah nih perang dagang. Enggak, di Amerika Serikat. Mereka kan punya otak ya. Mereka lihat juga. Yang dirugikan Amerika Serikat. Kenapa? Karena akibatnya mereka harus bayar barang yang sama dengan harga lebih mahal. Pak, kalau gitu kenapa nggak sekalian aja dari 30% atau 50%? Nggak bisa juga begitu. Karena kalau terlalu tinggi, barangnya jadi tidak kompetitif. Tetapi sangat bersyukur Indonesia, karena di wilayah Asia Tenggara, kita kan fokus di mana? Aparel, clothing, alas kaki. Kita termasuk negara yang produksinya paling tinggi dan tarifnya paling rendah. Karena kompetitor kita di bisnis sejenis itu, Vietnam 20%, Malaysia 25%. So, kita diuntungkan atau dirugikan? Good news nih guys buat kamu para investor saham yang mau bergabung di Benix Investor Group. Sekarang kita ada diskon khusus 17% hanya untuk 17 orang pertama yang mendaftar sebelum 17 Agustus 2025. Jadi kamu dapat diskon besar, tadinya bayar 50 juta untuk setahun, sekarang tinggal 41 jutaan saja. So tunggu apa lagi? Segera daftarkan dirimu sekarang juga loh. Karena cuma di Benix Investor Group kamu bisa datang investigasi langsung bareng Benix, namanya Big Investigation. Seperti investigasi Benix di perusahaan kelapa sawit yang ada di Bangka Belitung, perusahaan yang ada di Sumatera, perusahaan yang ada di Kalimantan, di Sulawesi. Lu bisa dapat akses langsung ketemu dengan direktur perusahaannya, ngobrol bareng sama manajemen perusahaannya, bahkan lihat langsung operasional perusahaannya seperti apa sih. Ingat ya, investasi itu kan real, jangan sampai lu investasi bodong, itu namanya beli kucing dalam karung. Makanya penting buat kalian bisa ikut di Big Investigation. Bukan cuma itu guys, kita juga ada namanya Big Gathering. Jadi ini ngopi-ngopi bareng santai lah. Kita selalu bikin nih ngopi santai bareng Benix. Ada di Singapura, ada di Jakarta, ada di Semarang, di Jogja, di Bali, di mana-mana lah. Teman-teman bisa ikut buat ngobrol langsung tentang investasi kamu. Nah buat teman-teman yang gak bisa hadir secara fisik, kita juga ada pertemuan online. Jadi sebulan ada 3 kali, every weekend live langsung sama Benix, bisa tanya jawab langsung soal perjalanan investasi kamu. Kita juga ada sharing, kamu bisa dapat rekamannya, video-video edukasi khusus untuk Benix Investor Group. Nah yang seru, kita ada gala dinner. Next gala dinner itu di tanggal 29 Agustus bulan depan. Kamu harus segera daftar karena kita akan mengundang direktur dari perusahaan yang omsetnya ribuan triliun guys, buat berbagi ngobrol bareng gimana sih strategi investasinya di tengah perang tarif Donald Trump. Wow, emiten-emiten apa aja yang siap atau bahkan gak siap. Tentunya sih dari setiap peristiwa ada opportunity yang kita bisa dapat. Makanya penting banget buat kamu bisa join ke gala dinner Benix. Tahun sekali kita adakan. Next gala dinner di tanggal 29 Agustus 2025. Oke guys, segera daftarkan dirimu sekarang juga. Ingat ya, diskon 17% cuma untuk 17 orang pertama yang daftar sebelum 17 Agustus 2025. Segera kunjungi www.benix.id atau hubungi nomor yang ada di bawah ini 0811 3220 886. Yuk segera gabung dan daftarkan dirimu menjadi bagian dari komunitas saham paling seru di Indonesia bersama Benix Investor Group. So, kita diuntungkan atau dirugikan? Kita tetap diuntungkan. Mereka nggak ada pilihan lain. Apa jadinya mereka tiba-tiba harus pesan sepatu ke Singapura? Kan nggak mungkin, gaji orang Singapura udah naik tinggi. Atau mereka pesennya ke Cina? Nggak mungkin, Cina tarifnya di atas 50%. Jadi produk kita tetap kompetitif sepanjang masih di rate itu, dibawa oleh kompetitor-kompetitor kita yang lain. Ada Bangladesh, ada Pakistan, ada India. Jadi ini sebetulnya kalau orang yang punya otak, dia akan lihat bahwa tarif 19% itu tidak merugikan Indonesia, tapi merugikan rakyat Amerika sendiri. Next. Total access to the Indonesian market of over 280 million people. In addition, Indonesia will pay the United States a 19% tariff on all goods they export to us, which means we will be paying that extra 19%, while U.S. exports to Indonesia are to be tariff and non-tariff barrier free. Isn't that a great deal? If there's any transshipment from a higher tariff country, then that tariff will be added onto the tariff that Indonesia is paying, i.e. we are paying. Thank you to the people of Indonesia for your friendship and commitment to balancing our trade deficit. We will keep delivering for the American people and the people of Indonesia. Thanks, Ronald. Oh ini sama aja ya, ini intinya si bule ini cuman bedanya yang tadi laki-laki ini
bule perempuan, dia bilang apa? Sama juga. Orang Amerika Serikat tuh jangan tolol-tolol banget lalu dibegoin sama Donald Trump seolah-olah Amerika Serikat diuntungkan. Tidak. Dia sendiri udah bilang banyak di sini orang-orang di Indonesia yang kira kita dirugikan. Padahal di Amerika Serikat sendiri rakyatnya mengakui Donald Trump kalah perang dagang sama Prabowo. Di Amerika Serikat sendiri bule-bule itu ya mereka lah yang merasa sedih. Kenapa? Ya mereka udah bilang di sini menurut mereka, menurut bule-bule ini tarif 19% buat barang-barang dari Indonesia yang masuk Amerika Serikat at the end of the day tidak merugikan orang Indonesia, tetapi merugikan masyarakat Amerika Serikat itu sendiri. Jadi ini yang gue bilang tadi, ya lu kalau punya otak pasti nyambung bahwa yang rugi orang Amerika Serikat, orang Indonesia untung. Nah di sini dia juga bilang kesepakatan ini bukan kesepakatan yang baik sebetulnya buat Amerika Serikat. Kenapa? Karena orang Indonesia pun kalau tarifnya jadi 0% ya, bukan serta-merta lu beli kulkas made in Amerika, lu beli motor made in Amerika, enggak bro. Walaupun bea impor 0%, lu beli Harley Davidson tetap mahal, lu beli mobil Ford dia tetap mahal. Memang daya beli kita udah kalah. Memang harga mobil dari segi currency juga udah kalah. Currency mereka terlalu mahal, terlalu powerful. So, apakah ini mengganggu Indonesia? Tidak. Malah ini bisa meningkatkan produktivitas kita buat impor alat-alat yang produktif, alat-alat kesehatan, alat-alat pertanian, meningkatkan produktivitas industri kita. Kita bisa beli mesin dengan harga lebih murah. At the end of the day akan meningkatkan kapasitas dan ekonomi nasional kita juga. Malah ini bisa menguntungkan kalian loh, para produsen. Menarik nih. Kacamatanya ternyata beda ya. Ternyata orang Amerika Serikat itu merasa dirugikan. Ada lagi nggak? Coba kita lihat. Next. Trump just announced a new trade deal between the US and Indonesia, and it's probably the best deal he's gotten so far. Firstly, there are tariffs on USA exports to Indonesia. Secondly, 19% tariffs on Indonesian exports to the USA. Thirdly, Indonesia opens up all domestic markets to the USA for the first time ever, and is a huge market with 280 million people. Firstly, Indonesia will buy 15 million worth of US energy, 4.5 billion in agriculture products, and 50 Boeing planes. Honestly, this might be the best deal possible, even better than Vietnam, which still has a 20% tariff. But unlike Vietnam, there's no mention of 50% tariff on re-export from China. So is that 19% tariff really enough to stop Chinese transshipment through Indonesia? Let's wait and see. Ini video dari orang Vietnam guys. Jadi lagi-lagi bukan gue yang ngomong, tapi rakyat mereka sendiri terkencing-kencing ketakutan karena menurut mereka kesepakatan tarif sebesar 19% ya buat Indonesia itu. Ini kesepakatan yang sangat bagus, ini adalah best deal, bahkan lebih baik daripada tarifnya Vietnam yang 20%. Jadi mereka sendiri panik. Mereka sendiri mengakui Indonesia itu dapat deal yang jauh lebih bagus dibandingkan rakyat Vietnam. Dan rakyat Vietnam juga semakin menangis. Kenapa? Karena buat orang Vietnam, kalau mereka terima barang-barang dari Cina, namanya transshipment, orang Vietnam itu bakal kena tarif ekstra 40% dari Donald Trump. Nah kenapa menurut orang Vietnam ya, Indonesia itu dapat best deal, good deal dibanding Vietnam? Karena buat Indonesia, ternyata kalau Indonesia transshipment barang-barang Cina, jadi barang dari Cina masuk ke pelabuhan Indonesia, repackaging atau ada value added di situ, masuk ke Amerika Serikat, itu nggak di-mention tarifnya berapa sama Donald Trump. Tapi kalau dealnya Vietnam dengan Donald Trump, kalau kedeteksi ada barang made in China yang dikirim dari pelabuhan Vietnam, akan kena ekstra lagi tarif 40%. So menurut orang Vietnam sendiri, sebetulnya Indonesia itu jauh lebih bagus dibandingkan dealnya Vietnam. Wes menarik nih, jadi makin banyak ya orang bule, orang luar negeri yang memang mengakui tarif kita itu jauh lebih unggul dibanding kompetitor. Makanya lu harus bertanya-tanya ya, kenapa media-media nasional masih banyak tuh yang berbicara tarif dagang ini seolah-olah Indonesia dirugikan atau apapun itu, narasi-narasinya gue pikir kok pembodohan publik jadinya nih. Ini nggak bener sih menurut gue, harus dilawan sih. Karena ya objektif lah, kalau kita dalam posisi yang diuntungkan ya kita harus dukung. Kalau kita dalam posisi dirugikan ya kita harus tolak. Dalam kasus ini perang dagang ini gue sih yakin kita diuntungkan, dan lu udah bisa lihat itu ke translate, market is real, market langsung merespon. So teman-teman lihat IHSG di Indonesia tambah naik atau tambah turun? Gua yakin akan tambah naik karena Indonesia diuntungkan di perang dagang ini. So satu ketakutan terakhir yang di-mention nih sama orang ini,
Dia juga bertanya-tanya nih, apakah dengan tarif 19% cukup untuk menghentikan Cina melakukan transshipment di Indonesia seperti yang dilakukan di Vietnam? Kalau menurut gua enggak. Makanya gua sangat yakin ini akan makin banyak pabrik-pabrik dari Cina yang pindah ke Indonesia. Bahkan pabrik dari Vietnam sekalipun bisa jadi ikut pindah ke Indonesia. Kalau enggak, pabrik-pabrik Cina di situ bakal kena tarif 20% tarif Vietnam plus tarif 40% karena transshipment. Mereka bisa kena tarif 60%. Dibandingkan resiko itu bisa menyerang mereka, ya better pindah aja sekalian dari Vietnam ke Indonesia. Jadi lu harus cermat ya kalau lihat ya, Indonesia diuntungkan atau dirugikan. Karena faktanya Indonesia ya diuntungkan guys. Ya dan seluruh dunia mengakuinya. Bahkan orang dari luar negeri sekalipun. Makanya lu kenapa bisa-bisanya ya masih kemakan omongan buzzer-buzzer hater-haters itu. Bingung gua. Next masih ada nggak? Susulan pengumuman Amerika Syarikat tentang tarif 25% ke atas Malaysia, ramai yang tanya. Tarif ni dah mula ke? Okey, tarif 25% ini hanya bermula pada 1 Ogos 2025. Pada masa ini, kita masih dikenakan tarif pada kadar 10%. Jadi, kita masih ada masa untuk meneruskan rundingan dan mencapai persetujuan. Oke, gua cut aja guys. Sorry banget nih guys. Ini gua cut aja karena gua nggak ngerti dia ngomong apa sih. Kayaknya dia nggak bisa bahasa Indonesia. Sedih banget gua lihat dia. Tapi gua cut short aja lah. Dia mau bilang bahwa ya menurutnya Malaysia dalam bahaya karena Malaysia kena tarif 25%. Nah, Indonesia itu tarifnya jauh lebih rendah dari Malaysia. Kalau ini berlangsung terus dan Malaysia gagal berunding dengan Amerika Serikat, maka Malaysia ya bisa dirugikan. Yang kamu gue udah sekali lagi bilang, bisa jadi manufacturing pabrik-pabrik makin banyak yang tutup dan pindah ke Indonesia. Nah yang menarik ya, sebetulnya banyak pengamat, ahli ekonomi, profesor-profesor di Malaysia itu yang setuju juga bahwa Indonesia itu sangat diuntungkan, bahwa Malaysia itu posisinya sangat dirugikan. Dan mereka penasaran kayak si Tengku ini, dia juga bilang bahwa ya kalau Malaysia mau menang, ya dia harus berikan apa yang Amerika inginkan. Kalau Amerika Serikat pengen A, maka Malaysia harus kasih A. Kalau Amerika pengen B, maka Malaysia harus kasih B. Nah, di sini kita bisa lihat memang Malaysia ini kemampuan negosiasinya sangat lemah lah, makanya kalah sama Indonesia. Ya kita harus akui nih, Malaysia kalah bernegosiasi. Makanya kalau seandainya ini terus berlarut-larut, lu jangan kaget. Kemarin gue bikin video tentang demonstrasi massal di Malaysia, banyak orang gak terima. Menurut mereka itu demonstrasi palsu lah, demonstrasi pakai AI lah, AI gigi lo. Enggak, itu beneran. Orang di sana demonstrasi ya karena kondisi ekonominya nggak tambah baik tapi tambah buruk. Bukti yang paling nyata apa? Simple, gue ini investor. Lu lihat bursa efek Malaysia hari ini year to date itu udah minus 6% lebih. Bandingkan dengan bursa efek Indonesia year to date detik ini malah positif. Udah naik 6% lebih. Ini kan bak bumi dan yang langit nih. Indonesia naik 6%, Malaysia nyungsep 6%. Lu mau ngomong apa lagi? Ini bukti konkret bahwa emang ekonomi Malaysia makin nyungsep dan dirugikan dengan perang tarif ini. Dan kalau mereka makin memperlambat, makin bodoh dan tolol, tidak bisa negosiasi dengan Donald Trump, terserah lu mau ngomen apa di kolom YouTube-nya Benix. Fakta berbicara, bursa tidak bohong, market tidak bohong, Malaysia tambah nyungsep. Kalau mereka tidak pintar bernegosiasi. Makanya gue tidak heran ketika gue melihat Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim hari ini terbang ke Indonesia. Mau bertemu dengan Prabowo. Mau ngapain, main catur? Gue rasa tidak. Gue rasa dia minta bocoran, dia mau berguru sama Prabowo gimana sih caranya ngomong sama Donald Trump. Gimana cara negosiasi dengan Donald Trump. Karena realitanya Malaysia, bahkan guru besar ekonomi, profesor-profesor di Malaysia memang sudah bilang pemerintahan Malaysia bakal jatuh kalau mereka tidak bisa belajar dan mendapatkan tarif yang lebih rendah dari Indonesia. Was, ngeri banget nih guys. Satu yang menarik ya dari orang Malaysia ya, para ahli-ahli ekonom Malaysia, gue sempat ngobrol di telepon juga. Ini beda dengan netizen Indonesia. Netizen Indonesia banyak goblok yang gak pakai otak, main ngasal nyerang aja. Seolah-olah Indonesia dikadalin sama Donald Trump. Tapi kalau kita lihat ya pandangan netizen Malaysia, gue juga gak masukin di sini karena terlalu banyak. Ya mereka banyak bilang tercapainya kesepakatan tarif 19% Amerika Serikat dengan Indonesia, kan Indonesia dibilang itu menggadaikan negara sama netizen Indonesia. Tapi menurut netizen Malaysia enggak, orang Indonesia itu salah memahami statement full access-nya Donald Trump. Sebetulnya yang Donald Trump inginkan, Paman Sam inginkan itu bebas eksplorasi sumber daya alam. Full access yang dimaksud Donald Trump itu adalah full access yang paling hebat sepanjang sejarah Amerika Serikat, karena sekarang sektor pertanian dari Amerika Serikat bebas masuk ke pasar Indonesia.
tanpa bea masuk. Ya sekali lagi gue bilang, ada nggak ada perang dengan Donald Trump, Indonesia memang impor kacang kedelai, Indonesia memang impor gandum dari Amerika Serikat dalam jumlah yang sangat besar. Ada nggak ada Donald Trump. Dan sekarang kalau bea masuknya jadi 0%, by the way dari dulu juga memang udah 0%, ya bisa jadi lebih murah lagi loh harga makanan di Indonesia. Jadi sebetulnya kita diuntungkan. Tapi dasar ya, banyak netizen di Indonesia itu buta. Mereka udah tercuci otak dengan media-media propaganda asing ini, sehingga mereka sibuk menghina hasil lobby perang tarif kita. Padahal ya realitanya negara lain cemburu dengan Indonesia. Filipina cemburu, Vietnam cemburu, Malaysia cemburu. Bahkan profesor, guru besar ekonomi di universitas terbaik di Malaysia sampai bikin pernyataan di TV nasional, dan lu gak bakal pernah tahu informasi ini kalau lu gak nonton channel Benix, bahwa ya Indonesia menang besar di sini. Indonesia menang besar, Amerika Serikat kegocek sama Prabowo. Donald Trump kegocek sama Prabowo. Amerika Serikat kalah sama Indonesia. Amerika Serikat blink first. Realitanya Donald Trump kegocek sama Prabowo. Nah menurut kamu gimana guys? Lu penasaran gak sih video rahasia tentang bagaimana reaksi guru-guru besar ekonomi di Malaysia terkait perang tarif ini? Apa betul mereka jealous? Apa betul mereka cemburu? Apa betul mereka pengen banget belajar gimana sih cara negosiasi Indonesia sehingga bisa menang, mengadali, mengangkangi Donald Trump? Kalau lo penasaran, segera likes video ini. Begitu mencapai 24.000 likes dalam 24 jam, kita bakal rilis video khusus pernyataan guru besar ekonomi Malaysia bertekuk lutut mengakui kemenangan negosiasi dagang Prabowo. Kalau lu setuju, kita bikin videonya. Segera pencet tombol likes di bawah ini. Oke guys, by the way, menurut lu sendiri gimana ya? Sebetulnya Indonesia diuntungkan apa dirugikan sih dengan perang tarif ini? Kalau narasi-narasi di media nasional pada bilang Indonesia dirugikan, kok faktanya banyak orang bule, orang Amerika sendiri bahkan yang bilang Amerika Serikat yang dirugikan. Yang benar mana? Menurut lu gimana? Yang benar mana? Sebetulnya siapa yang dirugikan, yang diuntungkan? Yuk segera tulis pandangan kalian di bawah ini. Semoga video ini bermanfaat. Salam sehat, salam cuan, bye-bye.